Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin dari kelas Farmasi 3C dengan NIM 19040101440. Ingin menjelaskan formulasi yang saya buat untuk syarat ujian akhir semester atau UAS. Judulnya yang saya pakai atau metode yang saya pakai yaitu granulasi basah tablet vitamin B1. Formulanya akan dibuat tablet vitamin B1 dengan kadar zat aktif 550 mg dan bobot 1 tablet dibuat 200 mg. Tablet akan dibuat sebagai berikut: vitamin B1 25%, laktosa 55%, NaCMC 5%, amilum 10%, Mg stearat 2%, talak 2%, sunset yellow 1%. Data formulasinya itu yang pertama zat aktif, vitamin B1, struktur kimianya tiamin HCl, rumus molekulnya C12H17 ClN4 OS HCl, berat molekul 337,3, pH 2,7 sampai 3,4. Pemberian hablur kecil atau serbuk hablur warna putih, bau khas, lemah, mirip ragi, rasa pahit. Kadar bahan aktif mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101%. C12H17 ClN4 OS HCl dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Kelarutan mudah larut dalam air, sukar larut dalam etanol 95% pekat, praktis tidak larut dalam eter pekat, dan dalam benzen pekat, larut dalam glycerol pekat. Stabilitas larutan steril tiamin hidroklorida pada pH 4 atau kurang akan kehilangan aktivitas. Khasiatnya antidiuretikum, komponen vitamin B kompleks, penyimpanan dalam wadah tertutup, baik, terlindung dari cahaya matahari. Yang B, zat tambahan. Di sini yang pertama zat pengisi laktosa, sinonim sakarum laktis, rumus molekulnya C12H22 O11H2O, berat molekul 360,31, pH-nya 10%, B per V 4,0 sampai 6,5. Pemberiannya serbuk hablur putih, tidak berbau, agak manis. Kelarutannya larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, sukar larut dalam etanol 95% pekat, praktis tidak larut dalam kloroform pekat, praktis tidak larut dalam eter pekat. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang kedua, zat, nama zatnya NaCMC, terus sinonimnya sodium karboksimetilselulosa, rumus molekulnya C12H22 O11H2O, berat molekulnya 360,31, pH antara 6,5 sampai 8,5. Pemberian serbuk granul putih atau sedikit kekuningan, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutan mudah terdispersi dalam air, tidak membentuk larutan koloidal, tidak larut dalam etanol, dalam eter, dan dalam pelarut organik lain. Stabilitas NaCMC stabil meskipun bersifat higroskopis dalam kondisi kelembaban yang tinggi. NaCMC dapat menyerap air dalam jumlah besar, lebih dari 50%. Inkompatibilitas NaCMC tidak kompatibel dengan larutan asam kuat
dan dengan garam terlarut dari besi dan beberapa logam lainnya seperti aluminium, merkuri, dan seng. NaCMC juga kompatibel dengan xanthakum pengendap dapat terjadi pada pH lebih dari 2 dan jika dicampur dengan etanol 95%. NaCMC membentuk kompleks koarsevatif dengan gelatin dan pektin. NaCMC juga membentuk kompleks dengan kolagen dan memiliki potensi untuk mengendap akibat muatan positif protein. Khasiat zat pengikat, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang ketiga, nama zat amilum. Sinonimnya pati, rumus molekul C6H10O6N. Berat molekul 230,0, pH 5,5 sampai 65. Pemberian serbuk sangat halus, putih, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dingin, praktis tidak larut dalam etanol 95%. Pekat amilum mengembang dalam air dengan konsentrasi 5-10% pada 37 derajat Celcius. Stabilitas stabil tapi higroskopis. Inkompatibilitas dengan zat pengoksidasi kuat, terbentuk senyawa inklusi berwarna bila direaksikan dengan iodium. Khasiat penghancur atau disintegran. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk dan kering. Yang keempat, nama zat Mg stearat, rumus molekul C36H70 MgO4. Berat molekul 591,34. Pemberiannya serbuk sangat halus, putih, berwarna putih, mengendap, sedikit berbau dan berasa khas asam stearat. Kelarutannya praktis tidak larut dalam etanol 95%, eter dan air, agak suka larut dalam benzen hangat dan etanol hangat 95%. Stabilitas magnesium stearat stabil. Inkompatibel dengan asam kuat, basa dan garam besi. Hindari pencampuran dengan bahan yang teroksidasi kuat. Mg stearat tidak dapat digunakan dalam produk yang mengandung aspirin, beberapa vitamin dan garam besi. Khasiatnya zat pelicin. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat pada tempat sejuk dan kering. Yang kelima, zat aktif talek. Sinonim talkum, rumus molekul Mg6S12O54OH4. Berat molekul 379 sampai 8657, pH 7-10. Pemberian serbuk sangat halus, putih hingga keabu-abuan, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutan tidak larut dalam hampir semua pelarut. Stabil. Talkum stabil dan bisa disterilisasi dengan pemanasan pada suhu 160 derajat Celcius tidak lebih dari 1 jam. Inkompatibilitas dengan kandungan amonium kuartener. Khasiat glidan. 6. Nama zat aktif sunset yellow. Sinonim disodium 2 hidroksi 1,4-sulfonatophenilazo. Naftalen 6 sulfonat. Rumus molekul C16H10
N2Na2O7S2. Berat molekul 452,37. Pemberian cairan kental berwarna kuning kelarutan larut dalam air dan memiliki titik leleh lebih dari 300 derajat Celcius. Khasiat bahan pewarna: penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Perhitungan dan penimbangan. Vitamin B1 25/100 dikali 200 mg sama dengan 50 mg yang harus ditimbang. Laktosa 55/100 dikali 200 mg sama dengan 110 mg yang harus ditimbang. NaCMC 5/100 dikali 200 mg sama dengan 10 mg yang harus ditimbang. Amilum 10/100 dikali 200 mg sama dengan 20 mg yang harus ditimbang. Mg stearat 2/100 dikali 200 mg sama dengan 4 mg yang harus ditimbang. Talek 2/100 dikali 200 mg sama dengan 4 mg yang harus ditimbang. Sunset yellow 1/100 dikali 200 mg sama dengan 2 mg yang harus ditimbang. Prosedurnya: yang pertama, alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan. Yang kedua, melarutkan NaCMC dengan cara melarutkan NaCMC dengan air panas 10 kalinya. Aduk terbentuk mucilago. Tambahkan pewarna homogen. Campur vitamin B1, laktosa, dan amilum, kecuali mucilago NaCMC dalam wadah terpisah, yaitu campuran 1. Mucilago NaCMC sebagai bahan pengikat ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran 1 sampai terbentuk massa yang mudah dikepal. Massa basah diayak menjadi granul. Ayakan dengan nomor 6-10 mesh. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu tertentu. Setelah menjadi massa kering, tambahkan lubrikan atau talek dan Mg stearat. Ayak menggunakan ayakan nomor 14-20 mesh. Set pouch dan dies dengan bobot 1 tablet 200 mg dan massa siap cetak. Tablet yang dihasilkan dievaluasi menurut standar Farmakope Indonesia. Pembahasannya: pada praktikum kali ini dilakukan percobaan pembuatan tablet vitamin B1 dengan alasan pemilihan formula dan metode. Dibuat tablet vitamin B1 di mana zat aktif yang digunakan yaitu vitamin B1, laktosa, NaCMC, amilum, Mg stearat, talek, sunset yellow. NaCMC sebagai zat pengikat dikarenakan cocok digunakan pada pembuatan tablet dengan metode granulasi basah. Pembuatan tablet vitamin B1 menggunakan metode granulasi basah karena bahan obat ini tahan pemanasan. Kesimpulannya: yang pertama, untuk membentuk praformulasi yang baik, kita harus memperhatikan dahulu sifat fisika kimia zat aktif maupun zat tambahan agar mudah dalam pembuatan. Yang kedua, tampilan tablet yang saya buat yaitu berbentuk bundar, warna kekuningan, permukaan rata dan sedikit licin. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.